Assalamualaikum, selamat pagi, Prof. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, bagaimana kabarnya, Prof? Alhamdulillah. Alhamdulillah sehat Ini selalu baru ya, Prof saja ya. selesai tadi menguji disertasi doktor. Jadi, Masya Allah, di tengah-tengah kesibukannya beliau masih menyempatkan waktu ya, untuk jadi menyapa waktunya seluruh memang penggiat apa studi namanya? agama, Hmm, baik itu dosen, mahasiswa, ya, atau peneliti atau siapapun yang tertarik dengan studi agama-agama. Profesor Ihsan Tanggo, boleh diceritakan sedikit Prof dengan riwayat pendidikannya S1 Perbandingan Agama IAIN Jakarta dilanjut Ilmu Sosial Antropologi UI. Dan kalau saya baca-baca ya dari Google Scholar-nya Prof ini karya-karyanya lebih dekat terhadap antropologi antara Islam dan juga Kristen. Mohon maaf, Islam dan juga Konghucu ya Prof ya. Kalau saya lihat memang mungkin karena asalnya Prof adalah dari Pontianak ya. Jadi memang ya, di ya. dari Kalimantan ini banyak banget ya umat Konghucu dan tentu itu menjadi concern yang menarik ya dari Prof. Santango. Sebelum nanti kita akan membahas terkait apa saja karya-karya beliau dan bagaimana beliau untuk bisa belajar lebih dalam terkait korelasi antara Islam Konghucu dan juga studi agama-agamanya. Boleh dikenalkan terlebih dahulu Profesor Ihsan Tanggo untuk hari ini bagaimana eh, perjalanan panjang pendidikan yang sudah Prof. Ihsan laksanakan ya dari perbandingan agama hingga akhir ini sudah menjadi guru besar Ya, baik. antropologi. Silakan Prof. Ya, pertama saya masuk studi S1 itu di UIN Jakarta. Itu saya pilih memang studi dulu perbanding agama ya. Nah, saya tidak pilih lain satu prodi saja. Tidak tahu, pokoknya saya tertarik prodi perbandingan agama gitu. Nah, Oke. jadi sambil menunggu tes di UIN Jakarta lulus atau tidak, setelah tes ada pembukaan di UIN Bandung juga, karena agak beda pendaftarannya. Saya juga mendaftar di UIN Bandung, yaitu di Tadris Bahasa Inggris. Diterima juga. Nah, Oke. diterima yang di Bandungnya dulu yang terima, di UIN Jakarta belum pengumuman pada waktu itu. Ya. Akhirnya saya konsultasi dengan kakak-kakak kelas saya yang dari Kalimantan. Saya bilang saya ini kalau dari Kalimantan ingin mandiri, bukan ingin, memang terpaksa mandiri karena orang tua tidak mampu ya membiayai. Jadi saya harus bekerja sambil kuliah. Masya Nah, Allah. oleh oleh teman-teman di Bandung, kalau di Bandung agak susah untuk bekerja sambil kuliah, terutama hal-hal yang berhubungan dengan mengajar atau privat-privat dan sebagainya. Akhirnya saya lulus juga di perbanding agama di UIN Jakarta dan disarankan untuk mengambil di Jakarta. Alhamdulillah, saya memang tidak ada biaya dari orang tua, sepenuhnya dari pertama datang bawa uang 150.000 dari Pontianak. Masya Karena Allah. dulu saya bekerja sebagai pesuruh 3 tahun di pesuruh sekolah ya, di SD itu buatkan ART, menyediakan ART dan sore untuk guru-guru, dan sorenya saya menyapu kelas 2 lantai dan dikasih gaji 5.000 per bulan dan beras 10 kilo. Nah, akhirnya pada akhir dapatlah uang terkumpul 150.000 dan berangkat ke Jakarta. Itu pengalaman juga. Tapi uang Masya 5.000 Allah. pada waktu itu besar ya. Tahun 87, Oke. 1987 ya. 87 ya. Iya. Saya belum lahir itu, Prof. Ya belum lagi. Saya 87. anak Gen Z ini, Prof. Tahun 2000-an ini. 87. Siap, siap. Oke, dan itu Nah, di Jakarta ya tinggal di masjid, jadi pembantu, jadi apalah ya, semacam pengurus masjid gitu. Dikasih orang makan, nah ngajak privat. Nah ya udah, kemudian dapat beasiswa cukup lah untuk hidup, menjual buku, berdagang, terutama buku Bu Zakia Derajat. Saya juga dari penjual bukunya salah satunya. Dan itu laku keras sampai 1 bulan tuh bisa 3.000 4.000 eksemplar lakunya itu. wah, Karena saya titipkan di bank-bank, karena relasi saya banyak gitu ya. Titipkan bank-bank laku. Nah, jadi saya cukup dekat dengan Ibu Zakia Derajat kayak orang tua sendiri pada waktu itu kan. Oke, kemudian kenapa saya mengambil studi agama-agama, lalu di situ ada hubungan dengan Cina juga, kayak apa namanya itu skripsi saya, karena ada satu mata kuliah yaitu agama, dulu namanya agama Cina ya.
Oke. namanya di mata kuliah itu. Nah, saya memang di Kalimantan, saya di dalam satu SD itu ada 40 orang, satu-satunya saya orang Melayu. Nah, jadi sisanya orang Cina semua, khususnya orang Cina Kek. Orang Cina itu kan ada suku-sukunya nih. Ya, Suku betul. Kek, Teochew, Hokkien, Hoklo, Hong, Henghua, Hainan. Nah, itu yang dominan pada waktu itu adalah suku Kek atau atau dalam bahasa Mandarin Keca Ren. Ren itu manusia, Keca itu adalah sukunya. Ada suku Kek atau suku Hakka. Atau Hmm. dalam bahasa Inggris disebut apa namanya guest people karena guest itu tamu, people itu orang, berarti dia tuh tamu-tamu ya, atau new new guest. Jadi dia Hmm. tuh kalau berusaha tidak berhasil di suatu tempat, pindah lagi tempat lain. Maka disebut new guest. Atau di dalam bahasa kayaknya itu apa nama orang sengke. Sengke itu orang yang berpindah-pindah gitu. Nah, itu ya. Nah, itu asalnya. Jadi karena di kelas itu saya gurunya ke orang Cina dan mengajarnya pakai bahasa Kek, bukan bahasa Mandarin ya, bahasa Kek. Nah, jadi saya paham lah itu ceritanya bahasa Kek. Makanya kalau saya disuruh belanja di Glodok, saya lebih bisa dikasih murah karena banyak orang Cina Kalimantan pedagang di sana. Nah, Jit, saya tanya, Jituli itu berapa harganya? Oh, Leong Pak tuh 200 itu kan. Ya, jadi bisa lah ngomong Cinanya. Lebih murah lah gitu ya. Jadi kalau bapak-bapak, ibu-ibu mau belanja murah ke datang Glodok ya ajak saya bisa. Ya, itu suku Ke ya. Hokkien beda lagi. Hainan Hmm. beda lagi kan. Hainan tuh suku Hokkien tuh adanya di Jawa banyak. Nah, tapi kalau kalau Hainan itu di Bali banyak. Nah, gitu Oke. kan. Nah, Hoklo beda lagi. Nah, jadi banyak banyak macam-macam bahasanya, bahasa sukunya. Nah, kemudian setelah itu karena saya akrab dengan budaya-budaya itu, nah begitu ketemu dengan mata kuliah agama Cina, ya jadi saya tertariklah untuk meneruskan tradisi ini, yaitu membuat sebuah tes apa skripsi tentang upacara kematian dalam masyarakat Cina yang menganut agama Konghucu. Terus setelah itu zaman Orde Baru saya minta izin Pemda, saya resmi dulu tuh minta izin kepada Pemda, lalu tidak dikasih izin karena agama Konghucu bukan agama. Begitu. Kecuali Anda harus merubah judulnya bukan agama Konghucu. Upacara kematian dalam masyarakat Cina di Indonesia, studi kasus Jawa Barat. Nah, saya resmi dikirim ke rektor itu surat izinnya yang bersangkutan tidak dibolehkan meneliti agama Konghucu karena agama Konghucu bukan agama. Dia bilang begitu. Nah, akhirnya saya rubah dan keluarlah izin. Nah, dulu yang menguji saya adalah Pak Chong dari agama Konghucu, Chandra Setiawan juga menguji saya. Yang anehnya ketika saya diuji kan biasanya ada honor kan dikasih oleh fakultas. Ternyata Pak Chongnya dia kasih honor ke saya. Gitu. Lah kenapa kok saya dikasih honor? Saya kan yang teruji, saya dikasih honor. Jadi dikasih ampau lah begitu kan. Ya karena saya merasa bangga karena ada orang yang Muslim yang meneliti agama Konghucu apalagi di masa Orde Baru. Ya, jadi ini merasakan saya apresiasi saya lah untuk mengasihi Anda katanya. Ya mungkin dia menganggap saya sebagai orang miskin lah pada waktu kan masih mahasiswa. Nah, kemudian setelah itu melanjutkan studi di UI ilmu sosial dan kedua antropologi dan tahun terakhir saya mendapat beasiswa di DAAD. Nah, DAAD itu ke Hmm. Jerman dan saya ambil sandwich program setahun di Göttingen University. Nah, pada waktu itu disertasi saya dibimbing oleh Mary Summers Hedges ya yang judulnya Gold Diggers itu bukunya Gold Diggers Pames Pames and West Kalimantan. Tuh kan bukunya baru terbit pada tahun saya 2003 ke sana dan baru terbit dan saya dikasih satu buku dan dibimbing satu lagi dosen dari Prancis dari Sorbonne University yaitu Claudine Salmon yaitu istrinya James Lombard sejarawan dunia itu. Nah, istrinya namanya Claudine Salmon dan dia
Kalau saya datang ke rumahnya di Prancis dan saya nginap di rumahnya dan rumahnya itu besar di apartemen ya, dan kemudian itu bahasa Mandarin itu dia satu ruangan besar, perpustakaan itu yang buku-buku berbahasa Mandarin itu sekitar 80% dia betul-betul menguasai bahasa Mandarin dengan baik. Namanya Claudine Salmon. Nah, jadi ada dua, satu dari Jerman akhirnya. Kemudian pada waktu akhir saya mau ditawarkan, kamu harus mengambil dua mata kuliah lagi di sini kalau kamu mau selesai di Göttingen. Lalu saya lapor ke profesor saya di UI. Oh ya ngapain lah katanya, kamu di sini langsung ujian saja, disertasi sudah selesai, udah pulang saja. Akhirnya saya pulang lah gitu. Pulang saya ujian di di UI karena dulu kan UI dengan Göttingen kan ada kerjasama, gitu kan. Nah, saya akhirnya tidak jadi di apa, cuma 1 tahun tinggal di sana dapat beasiswa DAD, ya pengalaman juga lah ya. Nah, kemudian setelah itu 2005 saya doktor dan kemudian saya mengajukan profesor 2006. Nah, pada waktu itu saya baru golongan 3C. Nah, terus saya mengajukan profesor, ya dulu belum punya apa-apa, belum punya mobil, belum punya motor, akhirnya naik naik apa namanya itu, naik apa nah bis ya dari Ciputat ke Kementerian Agama itu, karena dulu bisa dibawa sendiri itu karena berkas-berkas bawa sendiri, ayo bawa aja ke Ya. sana. Ya sampai ke Kementerian Agama. Pak, besok ini sebenarnya mau rapat ini. Nah, saya ingat tuh Pak Halim nih. Besok mau rapat Pak, rapat guru besar apa calon guru besar. Syukur Bapak datang hari ini. Ya, alhamdulillah saya bilang. Begitu rapat. Besoknya saya tanya lagi, gimana lulus nggak? Alhamdulillah Pak lulus. Nah, ini kami kirim ke Dikbud. Ya, ya. Masya Dikirim ke Allah. Dikbud. Kan yang Dikbud. Sampai Dikbud udah dirapatkan lagi oleh guru-guru besar yang di Dikbud dan luluslah itu. Lulus dan lalu direkomendasikan untuk mendapatkan guru besar. Begitu sampai ke meja dirjen, dirjen dikti. Nah, itu tidak disetujui karena saya baru golongan 3C. Seharusnya yang bersangkutan baru setahun tamat doktor dan golongan 3C seharusnya 4A. Tidak Oke. disetujui. Nah, setelah itu saya juga mikir, stres juga saya kan. Saya biarin aja seminggu. Seminggu kemudian itu ditelepon oleh Dikbud, Pak, ini dirjennya ganti, Pak, katanya. Lah, dirjen kemarin kemana? Diganti, katanya gitu. Nah, punya Bapak bagaimana? Mau diajukan atau enggak lagi? Kalau bisa, ya diajukan aja, Pak, katanya. Nanti itu kan yang tidak disetujui gimana? Udah gampang, saya tip X aja katanya. Tadi ketik lagi katanya gitu. Akhirnya di tip X, diajukan lagi, langsung diparap. Nah, jadi beda beda dirjennya, beda beda apa namanya itu, beda Beda treatmentnya, Pak ya. kebijakan. Ya, langsung diparah. Ya memang saya nasib lah mau jadi profesor yaitu pada waktu itu kan. Nah, 2006 sudah 2006 SK-nya keluar 2007. Tuh, nah, jadi ya pada waktu itu kan belum ada Scopus. Kalau sekarang saya profesor mungkin belum profesor kali ya. Karena Scopus ya. Iya, iya, iya. Scopus setelah saya baru ada Scopus. Betul, betul, betul. Nah, tidak juga dikukuhkan karena biayanya besar ya tidak dikukuhkan. Saya nggak dikukuhkan, Azumardi Azra nggak dikukuhkan, Bahtiar Effendi nggak dikukuhkan, Bahtiar dikukuhkan karena dia punya uang tuh. Dengan Din Hmm. Samsudin, nah itu dikukuhkan. Saya, Koreseha, Azumardi Azra itu nggak dikukuhkan. Nah, karena harus biaya besar itu sekitar 40 jutaan apa gitulah. Oh, Masya Nah, Allah. saya tanya Mas Komar, Mas, itu San kamu mau dikukuhkan nggak? Memang biayanya berapa, Mas? Ya sekitar 40-an lah katanya kau siapkan. Waduh, mendingan saya ini merehab rumah, saya bilang begitu. Karena nggak wajib juga kan. Betul, betul, betul. Nggak Realistis wajib. ya. Kalau sekarang kan wajib. Yang wajib nih. Betul, betul, Bro. Aduh, ya udahlah. Nah kemudian dapat gaji itu rapel 2 tahun. Nah tidak boleh ditransfer rupanya gaji itu. Dibawa pakai mobil box. Tuh, itu ada kali ada 50 profesor dibawa pakai mobil box itu dalam karung bawahnya dibagikan. Dibayangkan 2 tahun lumayan kan? Gaji profesor 2 tahun di 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 apa di kantong-kantong plastik itu tidak boleh ditransfer katanya. Pengalaman lah itu ya. Masya Allah. Iya. Oh. Nah, itu pengalaman saya memang saya mandiri dan nasib juga lah. Nah, kemudian begitu selesai,
Saya pulang ke Kalimantan, udah wisuda, selesai pulang Kalimantan, karena rumah kontrak kosan saya masih ada 3 bulan, akhirnya 1 bulan di Kalimantan dan pulang lagi ke Jakarta. Saya lihat di bawah apa namanya itu, di bawah pintu tempat kosan saya itu ada surat warna amplop kuning. Lalu di situ begitu saya buka, oh ini dari Kementerian Agama, Anda ditawarkan untuk menjadi PNS tanpa tes untuk pegawai pencatat nikah di KUA. Tuh gitu bunyinya. Dulu kan tanpa tes tahun 92. Oke. Nah, rupanya dia cari orang-orang yang ada yang terbaik-terbaik fakultas. Kebetulan saya terbaik di fakultas pada waktu itu. Nah, dikirim surat lah, yang semua orang-orang terbaik itu di fakultas dikirim surat untuk menjadi pegawai pencatat nikah tanpa tes. Nah, saya juga bingung. Tidak, satu malam saya nggak tidur tidur mikirnya mau jadi apa, masa jadi pegawai pencatat nikah aja gitu. Akhirnya Jadi besok penghulu ya, saya Prof. ke kampus dan surat itu saya bawa ke Profesor Akip Suminto pada waktu itu. Hmm. Dikenal juga Akip Suminto. Ini Prof ada surat dari Kementerian Agama, lalu dibuka dibaca. Dilihatnya saya dari atas sampai ujung kaki bawa ke atas. "Nah, Anda nggak cocok jadi ini," katanya. "Anda cocoknya jadi dosen." Dia bilang. Tuh kan harus tes lagi, Prof. Seperti saya bilang kan, tes lagi di semester akan datang. Ya udah ikutin aja, insya Allah lulus lah katanya. Ya alhamdulillah lulus lah gitu. Masya Allah. Ya, Alhamdulillah ya, gitu. akhirnya jadi Jadi dosen sampai alhamdulillah hari ini ya, jadi Prof ya. dosen. Itu sampailah sekarang kan. Masya Allah, sebuah Oke. perjalanan panjang ya dari Profesor Jalanan Tanggok ya. panjang, jadi betul-betul tidak Jadi nyangka. memang Dulu dari saya awal dengan sampai orang tua sekarang ya. nelayan, Iya. nelayan di melaut dengan orang tua, pagi jam 2 malam ke laut dan kemudian pulang jam 8 pagi. Nah, sore baru sekolah itu. Jadi melaut kerjanya nelayan. Jadi kalau kalau di mana ada posisi ikan gembung, nah posisi udang rebon, nah itu saya paham tuh. Waktunya bulan apa, jam berapa, itu saya paham di laut. Karena setiap hari ke laut juga ya, Prof Iya ya. karena Jadi tiap juga hari paham melaut ya. kan. Betul. Itu Betul, paham saya. betul. Alami saja. Masya Allah, luar biasa Iya, ya perjalanan panjang dari iya, Profesor Tanggok ya. Untuk iya. Anda Jadi, yang sudah mengikuti iya dari sih, awal tadi, oh, iya, mendengarkan cerita dari Profesor Tanggok, luar biasa sekali, sangat inspiratif ya. Apalagi harus kerja sambil kuliah, iya benar, juga harus benar. hidup mandiri. Dan Hmm, Alhamdulillah ya, ini sebuah berkat sampai pada akhirnya banyak tawaran-tawaran. Berarti bisa dibilang Profesor ini bukan yang mencari kerja ya, tapi dicari ya, kerja ya. ya betul, betul, betul. Insya Allah. Boleh dong untuk seluruh pemirsa dan juga untuk seluruh peserta boleh dikasih reaction tepuk tangan ya kepada Prof ya. Luar biasa sekali kasih reaction terbaiknya untuk Prof Iksan Tanggok. Ini sebuah apresiasi Prof untuk Prof dan ini inspirasi buat kita-kita terutama ini saya nih Prof masih Gen Z Prof. Nah, Seumuran dengan mahasiswanya Prof sepertinya. sekarang yang profesor udah banyak yang Gen Z. Jadi saya dulu profesornya 39 tahun. Oh, Masya Nah, pada waktu itu Allah. termuda se-Indonesia. Nah, tapi sekarang udah banyak yang lebih muda lagi ya. Ada yang tiga Betul. puluh enam, ada 37 gitu kan. Ya, saya Iya. dulu merasa paling muda, ternyata sekarang lebih banyak yang Ada yang muda. lebih muda lagi. Iya, karena saya dari 3C, langsung begitu dapat guru besar 3D. Guru besar 3D. Guru besar 850 3D. Nah, naik 1 tingkat. Tuh. Masya Oke. Allah. Dan itu tadi adalah cerita yang luar biasa ya, Prof ya. Jadi memang niatnya awalnya sempat mau ditawarin jadi penghulu ya, Prof ya. Tapi Penghulu Dika. Coba oh, kalau jadi saya ambil penghulu kan, ini. jadi penghulu. Jadi Ya, alhamdulillah memang takdirnya harus jadi dosen, Prof. Karena eman sekali rasanya pendidikan yang begitu panjang iya, ya, sampai iya, pada akhirnya menjadi dosen itu bukanlah suatu hal yang mudah. Kalau mungkin hanya iya, jadi penghulu kayaknya bukannya apa ya, teman-teman ya, bukannya memang bermaksud apa, tapi memang menjadi dosen tampaknya jauh lebih bermanfaat ya untuk iya, seluruh iya. mahasiswa tiap tahunnya. Oke. Kami persilakan juga mungkin dari seluruh rekan-rekan yang hadir di Zoom meeting yang mungkin ingin bertanya terlebih dahulu atau mungkin ingin sharing ya sama Prof. Iksan Tangko boleh banget untuk drop pertanyaannya di kolom chat atau mungkin mau langsung bertanya boleh banget silakan Anda bisa raise hand nanti boleh kami berikan waktu kesempatan untuk sharing terhadap dengan Prof. Iksan dan juga mungkin ada yang mau ditanya-tanyakan dulu boleh ya. Sembari menunggu untuk seluruhnya bisa memberikan pertanyaan, Prof, saya juga sudah menyiapkan banyak pertanyaan sebenarnya ya. Tapi memang ceritanya Prof tadi sangat inspirasi sekali, Iya, menginspirasi sekali bagi kami. Dan tentu yang tadi yang sudah disinggung ya oleh Prof Iksan terkait suku-suku Cina yang ada di
di Indonesia ya. Banyak sekali korelasinya dari suku Hainan, suku apa tadi ya? Suku Suku Ke, Lingkat nah ya. suku Tuju, Mm-mm. suku Henghua. Nah, Masya ya. Allah. Ya, banyak banget ya. Saya hafal lah itu suku-suku tuh ya. Ya, jadi Prof tahun Iksan kayaknya 2000 udah katam nih ya. kemudian pada saat Gus Dur jadi presiden, saya diajak ke Cina untuk mengunjungi 6 hari kalau nggak salah saya. Berkunjung ke Cina itu mengunjungi tempel-tempel, mengunjungi apa namanya tempat-tempat agama, mengunjungi agama Islam dan Hmm. sebagainya. Nah, yang salah satu kita promosikan pada waktu itu, saya bilang Gus, kita promosikan UIN. Ternyata di Cina sendiri mereka tidak kenal dengan UIN Yainstein. Oke. Nah, apa orientasinya umat Muslim di sana? Pintar bahasa Arab dan sebagainya. Rupanya mereka kuliahnya kebanyakan di Mesir, ke Umul Qura, dan memang Timur Tengah lah. Iya, tapi di Jakarta, UIN se-Indonesia mereka tidak kenal. Nah, Hmm. makanya pada waktu itu Gus Dur bilang, siapa yang mau dari Muslim Indonesia, Cina yang mau studi di menuntut agama Islam di beberapa universitas di sana, kami akan kasih beasiswa full katanya pada Masya waktu Allah. itu. Luar Nah, saya biasa ingat tuh sekali Gus ya. Dur bilang begitu kan. Nah, jadi masuk mempromosikan juga lah selama 6 hari berkeliling dengan Gus Dur pada waktu itu. Masya Allah. Dan ini Oke. menarik sekali ya, Prof. Ya. Saya Iya. sebagai mahasiswa waktu di studi agama-agama juga sempat ada pertanyaan dari teman-teman. Kenapa sih Konghucu itu bisa jadi agama di tahun 98? Kenapa tidak Nah, dari sebelum-sebelumnya? Nah, ini menarik. Mungkin saya lihat tadi sepak terjang Prof. Iksan sampai mendampingi Gus Dur ya. Sebagai ya, presiden kita keempat waktu itu juga hadir ke Cina juga. Dan akhirnya Gus Dur adalah menjadi presiden pertama yang mengizinkan Konghucu menjadi agama. Bagaimana Prof kalau boleh ya, tahu? betul betul. Dulu gini, saya tuh setelah itu saya dikasih mata kuliah mengajar agama Konghucu, ya. Setelah saya menjadi dosen mata kuliah agama Konghucu, dan saya mencoba untuk menulis buku tentang agama Konghucu. Oke. Judulnya di buku itu adalah Sejarah Agama Konghucu di Indonesia. Lalu saya bilang ke Gus, Dur Gus, ini ada buku yang sudah saya tulis, kemudian judulnya Sejarah Agama Konghucu di Indonesia. Nah, kamu kasihkan ke Johan Effendi. Dulu kan dia sekretaris negara kan? Nah, Johan Effendi, Mas Johan, kenapa dikasihkan ke dia, Gus? Ya, jangan saya yang kasih kata pengantar, yang kasih kata pengantar Johan saja, Mas Johan saja katanya. Akhirnya saya ketemu Johan di Sekretariat Negara dan Mas Johan setuju untuk kasih kata pengantar. Nah, saya tawarkan ke Gramedia, Gramedia terima. Lalu Gramedia bilang, Pak, kalau buku ini diterbitkan pasti tidak laku. Lah, kenapa emang tidak laku? Karena judulnya Sejarah Agama Konghucu di Indonesia. Kenapa enggak menarik itu judul? Karena judulnya tidak marketable. Lah, dia bilang. Karena Gramedia kan Hmm. orientasi bisnis kan? Ya, ya. Nah, bagaimana kalau kami saja yang mengasih judul? Ya udah terserah dah. Saya bilang, begitu terbit tahun 2000, buku itu terbit tahun 2000, judulnya Jalan Keselamatan Melalui Agama Konghucu. Nah, lalu saya tanya tuh kepada Pak Wandi pada waktu itu yang jadi direkturnya. Pak Wandi, saya bilang, kok judulnya Jalan Keselamatan? Kan tidak ada satu kata pun jalan keselamatan di dalam isinya. Dia bilang, enggak penting, yang penting di luarnya ya, supaya orang tertarik aja lihatnya, oh Jalan Keselamatan. Ah, coba dah beli gitu kan. Walaupun di dalamnya tidak ada. Nah, gitu. Akhirnya buku itu bestseller di mana-mana. Ya, pada itu. Jadi buku Jalan Keselamatan Agama Konghucu. Memang strategi Gramedia juga untuk mengasih judul. Memang Gramedia itu pintar dalam membuat buku itu menjadi marketable. Misalnya, dia kasih buku itu judul bahasa Inggris. Nah, kenapa sih Pak Wandi bukunya bahasa Inggris, isinya kan bahasa Indonesia? Kan biasanya orang naik bus bawa buku yang bangga kan ada lihat orang buku bahasa Inggris, tapi isinya bahasa Indonesia, ya enggak penting isinya, yang penting judulnya bahasa Inggris. Nah, ada kebanggaan orang membawanya buku berbahasa Inggris, nah, walaupun di dalamnya bahasa Indonesia. Nah, itu membuat dia tertarik untuk membeli gitu. Nah, itu ya. Saya disuruh bikin dan akhirnya setelah itu saya dikenal di kalangan umat Konghucu di Indonesia. Nah, sebenarnya itu buku tidak banyak. Itu royaltinya cuma 10%. Jadi kalau Oke. misalnya di buku dijual 100.000, saya dapat 10.000. Dihitung per laku.
Tapi saya senang dengan Gramedia. Setiap 3 bulan dia kirim laporan lakunya sekian dan honornya apa namanya royaltinya sekian ditransfer. Saya jujurnya itu, walaupun dia lakunya 3 biji, dia kirim 3, dia kasih laporan secara tertulis. Nah, saya tak menemukan penerbit-penerbit lain sejujur Gramedia ya. Nah, Hmm. nah itu ya, walaupun jumlahnya sedikit, tapi dia itu jujur melaporkannya setiap bulan. Dengan saya kumpulkan aja surat-surat dari Gramedia yang laporan keuangannya itu. Nah, jadi ya itulah saya dikenal dari kalangan-kalangan Matakin di Ya. seluruh Indonesia. Bahkan ada satu kelenteng di Kalimantan Barat yang memajang foto-foto saya. Dan satu hari saya pergi pagi-pagi sambil olahraga, saya tanya tuh pengurusnya, ini saya pakai topi, pakai kacamata gitu kan, pakai baju kaos. Saya tanya itu siapa yang dipajang di situ? Oh Pak, ini orang katanya dialah nomor duanya Gus Dur yang membela agama Konghucu katanya gitu. Dia nggak tahu yang foto itu adalah saya gitu. Di kelenteng di Pejeng kelenteng-kelenteng di dalam kelenteng. Ya mungkin juga saya bisa bisa dijadikan apa namanya leluhur dia pada saat kalau meninggal ya. Karena Gus Dur sekarang itu punya Sinci. Sinci itu adalah papan arwah ya. Papan arwah itu yang begini namanya Oh, Sinci. oke. Ada tulis nama Gus Dur dan tanggal meninggalnya berapa, kemudian dari hidup sampai meninggalnya berapa, dan itu diletakkan dalam satu altar. Itu ada di Semarang. Oke. Sincinya Gus Dur. Ada di China Town yang di Semarang. Ada satu yayasan di Semarang, Yayasan Orang Cina. Ada satu ruangan khusus untuk orang datang mengunjungi Sincinya Gus Dur. Jadi ketika orang Cina datang sana, dia pai. Pai itu hormat. Hmm. Ini hormat Bye-bye Gus ya. Dur, pai kan hormat. Nah, jadi kalau orang Cina pakai hio, kalau orang Muslim ya begini saja. Tuh. Oh, oke. Ya, gitu. Secara ritual seperti itu Ya, ya. jadi cobalah kalau datang ke Semarang, eh, datang ke Chinatown. Nah, di situ ada cincin Gus Dur. Pada waktu itu tahun 2015, Mhm. ya, saya yang meresmikan Ibu Sinta Maria dan anaknya itu yang sering di TV itu siapa tuh? Yang Alisa jadi Nur. presentator tuh siapa tuh? Yang Alisa Nur. lucu-lucu tuh? Hah? Siapa tuh? Yang lucu-lucu tuh? Bukan si ini, bukan Yeni, Gimana? yang bungsu. Inayah. Inaya, Nah ya, nah yang Inaya. Sriwardani. Nah, dia datang ke sana sama ibunya, Yang dia lanjut. meresmikan sincinya Gus Dur. Jadi itu sepengetahuan keluarga Gus Dur memang diizinkan untuk meletakkan sinci. Sinci itu artinya papan arwah. Hmm. Jadi orang Cina itu kalau meninggal dunia ada papan arwahnya. Nah, Oke. papan arwah itulah nanti dipuja oleh leluhurnya. Gitu. Mm-mm. Oke, Silakan Masya Allah. mampir ya. Berarti artinya memang perjalanan dari Konghucu bisa menjadi agama bisa langsung saja ya. Anda cek di buku karya Bapak Profesor Ihsan Tanggok ya. Buku yang tadi sudah diedit oleh Gramedia yang awalnya cuma sejarah agama Konghucu di Indonesia. Jadi Wah, jalan keselamatan melalui agama Konghucu ini kalau saya cari-cari bukunya luar biasa ya, lengkap sekali ya. ya. Termasuk bagaimana konsep-konsep kitab-kitabnya, bagaimana konsep-konsep humanity-nya, terus bagaimana konsep praktis kehidupannya. Tapi yang menariknya adalah eh, yang menuliskan adalah Profesor Tanggok ya, bukan orang Konghucu sendiri. Karena orang Cina, orang Tionghoa sendiri itu kurang paham tentang Konghucu. Oh, oke. Jujur saja saya. Iya, Jadi iya. saya itu pernah diundang di Padang. Padang itu di kota Padang ya. Kota Padang itu kelompok Chinese, apa kelompok Tionghoa lah di sana. Ya, mereka karena turun-menurun di sana, sudah nggak bisa bagi berbahasa Cina. Nah, lalu bahasanya juga bahasa Padang. Hmm, Jadi saya kasih materi itu malam sampai tahu jam 11 malam baru selesai. Itu karena oke. asiknya mereka bertanya, mereka tidak ngerti sama sekali. Apa yang mereka lakukan sekarang ini adalah untuk apa continuing apa yang dilakukan oleh leluhur mereka. Ya. Soalnya leluhur mereka memuja dewa ini ya mereka lakukan pelihara bentuknya hao, xiao. Hao itu bahasa Hokkien, xiao itu adalah bahasa bahasa Mandarin yang dikenal adalah bakti, ya, hormat. Nah, gitu. Jadi mereka itu menekankan
bagaimana menghormati leluhur dan menghormati orang tua, menghormati yang lebih tua. Nah, itu adalah ajaran Konghucu sebenarnya. Jadi dalam agama Buddha juga ada menghormat, tapi itu sebenarnya dari ajaran Konghucu. Maka lahirlah apa yang dikenal Cengbeng atau Qingming. Cengbeng itu bahasa Hokkien, Qingming itu bahasa Mandarin. Qingming itu artinya bersih-bersih kubur. Ming itu adalah bersih kubur. Qing itu upacara melaksanakan bersih kubur gitu. Ya, silakan, monggo. Masya Allah luar biasa sekali ya. Dan Gitu. tentu ini mengundang banyak pertanyaan ya Prof ya. Ada Ya. pertanyaan yang mungkin untuk seluruh rekan yang mau bertanya secara langsung boleh resen ya. Nanti kami silakan bisa langsung interaktif secara langsung dengan Profesor Ihsan Tanggok ya. Nah, untuk pertanyaan yang sudah masuk di kolom komentar dari Muhammad Fitro. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fitro, mahasiswa UIN dan perwakilan dari komunitas Binekawan, serta mahasiswa yang mengikuti perkuliahan Prof. Ihsan. Wah, ini mahasiswanya Prof. Ihsan Ah, ya. Udah bosan dia mah dengan saya. Izin menanggapi Prof, tadi kita membahas tentang peresmian agama Konghucu oleh negara. Dari situ saya ingin bertanya, mengapa negara hanya meresmikan 6 agama? Padahal secara historis dan sosiologis Indonesia memiliki ratusan kepercayaan lokal dan agama leluhur yang telah ada jauh sebelum negara berdiri. Terima kasih Prof. Oke, kenapa hanya ada 6 Prof agama yang diresmikan oleh Indonesia? Padahal ada banyak agama lokal ya, kepercayaan-kepercayaan lokal ya. Kalau kita tahu ada agama-agama seperti mungkin Sunda Wiwitan, Kapribaden, ya, kepercayaan-kepercayaan lainnya, Sabto Darmo, dan mereka tidak dianggap sebagai agama. Nah, ini dipertanyakan oleh Muhammad Fitro. Silakan, Prof. Ya, pertama adalah di dalam PNPS Peraturan Presiden tahun nomor 1 ya, tahun 65. Disebutkan agama-agama yang dianut oleh penduduk Indonesia. Bukan diakui ya, dianut. Agama-agama yang dianut oleh penduduk Indonesia adalah 1 Islam, 2 Katolik, 3 Protestan, 4 Hindu, 5 Buddha, 6 Konghucu. Tapi di situ juga dikatakan tidak semestinya apa namanya itu dikatakan tidak hanya itu yang dianut oleh penduduk Indonesia. Penduduk Indonesia juga menganut agama Taoisme, agama Bahaisme, agama agama lokal lainnya. Nah, itu sudah ada di dalam PNPS nomor 1 tahun 1965. Coba browsing pasti ketemu, ya. Nah, itulah dasarnya dan PNPS itu selama zaman Orde Baru tahun 67. Begitu tahun 67 ada pergerakan G30S PKI dan di mana di situ banyak terlibat orang-orang Tionghoa, ya. Maka ada kesan pemerintah ya bahwa ini ada pengaruh agama Konghucu juga ada apa. Jadi karena agama tradisionalnya orang Tionghoa itu Konghucu, ya jadi akhirnya keluarlah peraturan tahun 74 ya. Satu peraturan pemerintah di mana yang menyebutkan di dalamnya hanya ada 5 agama, yaitu agama Islam, Kristen, Katolik, Protestan, Hindu dan Buddha. Konghucu hilang selama 32 Betul. tahun. Tapi yang PNPS tadi ini tidak pernah dihapus, Oke. tetap berlaku. Tetapi ada Undang-Undang tahun 1974 yang menyatakan agama yang dianut oleh penduduk Indonesia itu hanya 5 itu saja. Nah, pertanyaannya kenapa agama yang dianut itu hanya 6? Ya, karena zaman Gus Dur tidak apa namanya itu diakui kembali. Sebenarnya dalam undang-undang tidak ada istilah mengakui ya. Ya, Yang ada itu menganut. betul. Coba kita cek undang-undang tidak ada. Ya, Jadi menganut. Jadi ya agama yang dianut, bukan agama yang diakui. Termasuk Islam. Tidak ada istilah mengakui pemerintah, tapi menganut dalam undang-undang itu. Nah, jadi kenapa kok hanya 5 saja? Ini mungkin politik pemerintah juga. Kalau memang semuanya mau diakui, betapa banyaknya
dirijen yang harus ada di situ, berapa banyaknya direktur yang harus menokol di Kementerian Agama, di provinsi dan sebagainya, dan itu juga segi keuangan juga dan sebagainya itu ya. Dan kemudian di dalam undang-undang itu PNPS itu dikatakan pemerintah melindungi agama-agama yang dianut oleh penduduk Indonesia itu. Jadi melindungi. Nah, melindungi berarti bukan berarti mensupport ya, kalau yang agama yang enam ini mensupport, jadi di samping melindungi juga dikasih semacam apa namanya subsidi, dikasih apa kesempatan pembangunan rumah ibadah, sebenarnya yang lain itu kan tidak. Nah, padahal seperti agama Kaharingan dari Dayak itu udah berkali-kali mengajukan ke Kementerian Agama untuk diakui sebagai agama resmi di Indonesia, tapi juga tidak diizinkan. Kenapa? Kalau misalnya salah satu agama lokal itu diizinkan untuk diakui oleh Kementerian Agama, nanti apa bedanya dengan agama-agama lokal lainnya yang masih ratusan agama lokal? Nah, makanya dibatasi saja itu sebagai apa namanya 6 saja. Itu pun karena Gus Dur mengembalikan eh, Konghucu sebagai sebuah agama. Itu ya, itu ya. Karena itu dari segi anggaran, dari apa. Yang kedua, sekarang Konghucu juga belum dikatakan setara dengan agama lain. Kenapa? Oke, Ke agama kenapa tuh? lain itu ya oke lah dari sisi lain KTP bisa sih diakui, pernikahan sudah diakui oleh pemerintah dan sebagainya. Kemudian menikah secara Konghucu sama Konghucu dulu kan nggak boleh, sekarang boleh. Nah KTP sudah boleh mencantumkan agama di situ. Sekarang di Kementerian Agama itu hanya ada direktur agama Konghucu atau pusat agama Konghucu selevel direktur eselon 2. Tapi belum ada eselon satunya. Nah, kalau kita katakan setara, dia seharusnya ada eselon 1 juga. Itu. Jadi belum setara juga namanya itu ya. Nah, mungkin bertahap, mungkin sekolah Konghucu sudah ada, kampus Konghucu sudah ada di mana itu di Sekolah Tinggi Agama Konghucu ada yang ada di mana ini yang baru diresmikan itu ada di Bangka Belitung. Nah, sedangkan yang swastanya ada di Pulau Jawa, Jawa Tengah ini, saya lupa namanya itu, Purwokerto, Prof. Purwokerto ada. Ya, Nah, itu alhamdulillah. Nah, pada waktu itu juga pada saat siapa namanya ini yang jadi dirjen pada waktu itu si aduh lupa saya namanya itu. Umat Konghucu minta agar didirikan Stakin, Sekolah Tinggi Agama Konghucu. Tapi kan tidak memungkinkan karena ada kebutuhan guru-guru agama Konghucu untuk sekolah-sekolah, tapi tidak ada gurunya. Dan untuk kebutuhan dosen-dosen untuk mengajar D1 juga tidak ada dosennya. Maka Baharul Hayat, pada waktu itu yang dirjennya Baharul Hayat. Nah, jadi pada waktu itu umat Konghucu menghadap ke Kementerian Agama, ketemu dengan Barul Hayat, minta agar didirikan Stakin, tapi tidak diizinkan pada waktu itu karena belum memungkinkan dari segi anggaran atau apa. Dan karena direkturnya juga belum ada pada waktu itu juga. Nah, kemudian kata si Bahrul pada waktu itu sudahlah dicantolkan saja di Fakultas Suluddin UIN Jakarta karena di sana ada prodi perbandingan agama. Nah, dibukalah S2, dalam S2 itu kan ada S2 SAA, maka diadakanlah konsentrasi agama Konghucu. Alhamdulillah, pada waktu itu dikasih beasiswa sebanyak 20 orang. Kenapa harus UIN Jakarta? Karena di sana ada dewanya, dibilang. Yang dia maksud saya, dewa itu adalah ada saya di situ gitu kan, yang bisa mengontrolnya lah gitu. Nah, jadi dibukalah tahun pertama 20 orang, tahun kedua 20 orang lagi dikasih jatah, tahun ketiga 20 orang lagi, maka dapatlah lulusan S2 Agama Konghucu itu digunakan untuk mengajar-mengajar di kampus-kampus S1 yang sekarang ini dibuka untuk Agama Konghucu. Ya, jadi orang Konghucu kuliahnya di UIN Jakarta. Mereka kita bebaskan saja. Ada yang perempuannya itu pakai jilbab, ada yang tidak pakai jilbab. Nanti kan wisuda itu kan ada sumpah wisuda itu kami umat mahasiswa mahasiswi UIN Jakarta, mahasiswa mahasiswa Muslim UIN Jakarta. Nah, ke saya gimana Pak? Udah pada saat kata Muslim kamu diam saja, saya bilang gitu. Jadi ada kan sumpahnya tuh waktu wisuda. Kami mahasiswa mahasiswi Muslim
UIN Jakarta. Nah, dia kan bukan Muslim. Ya, pada saat itu kamu diam saja, saya bilang gitu. Tapi alhamdulillah mereka senang kuliah di UIN Jakarta karena sangat apa namanya orang-orang kita tuh kan welcome ya, Betul, kalau betul. menerima Ramah agama banget, lain, betul. welcome sekali. Tuh. Ya itu ya. Jadi persoalan anggaran, persoalan ini juga jadi pertimbangan pemerintah. Baik, siap. Jadi Ya. artinya balik lagi ya Prof ya. Kalau setahu Hmm. Ridwan nih ada namanya MLKI Prof. Majelis Hmm. Leluhur Kepercayaan Indonesia dan itu di bawahnya Dinas Kebudayaan ya Prof. Atau Ah Kementerian ya, Kebudayaan saat ini, tidak di bawah Kementerian Agama ya. ya, Dan itu mungkin bisa menjawab ya Kak Muhammad Fitroh selaku ya, mahasiswanya Prof Ihsan ini tidak mendapatkan nilai tambahan ya Kak Muhammad Fitroh ya. ya. Karena ini bukan agenda kuliah ya. Baik, izin. Oke, ada juga dari Donald Tungkagi, sehat selalu Prof Ihsan, amin, amin. Ada juga dari Iktamar Muhammad ya, disampaikan bahwasannya terkait topik yang sudah dibahas Muhammad Fitro tadi juga sudah didiskusikan di acara podcast dan bedah buku Asai. Jadi boleh dipantau dan ikuti terus kegiatan Asai selanjutnya ya. Buat Anda juga jangan lupa untuk follow di @studiagama-agama Indonesia. Untuk kegiatan hari ini yang Anda mau buat story Instagram atau mungkin WA, boleh banget langsung tag di Asosiasi Studi Agama-agama Indonesia. Nah, ada juga dari Kak Zaim, ada yang bertanya, Assalamualaikum Prof, mohon diceritakan sekilas tahun 98 itu situasinya bagaimana? Chinese di stigma yang sebegitunya. Nah, ini menarik sekali ya Prof terkait kejadian 98 ya, masa-masa reformasi itu memang sentimen terhadap rekan-rekan Chinese ya, suku ras Chinese ini sangat tinggi. Nah, ini Mbak Zaim cukup kepo nih. Bagaimana perspektif Prof Ya. Ihsan waktu itu melihatnya dari kacamata Prof Ihsan? Silakan, Prof. 98 itu saya memang betul-betul menemukan ya, karena saya ada di Jakarta, Ciputat khususnya. Jadi 98 itu Mei, 13 Mei sampai 14 Mei, itu masih ingat saya tuh. Pulang dari kampus, itu siswa-siswa SMA itu udah berkerumunan di pinggir-pinggir jalan. Nah, di pasar-pasar sudah penuh. Nah, begitu pukul 2 sudah mulai itu dari pusat bergerak sampailah ke wilayah-wilayah Jakarta. Nah, jadi pada waktu itu yang menjadi ancaman adalah orang-orang Cina, tidak hanya orang Konghucu ya, tetapi orang-orang Cina umumnya, orang Tionghoa umumnya. Ya, jadi ancaman. Kenapa demikian? Mungkin karena imbas dari pemerintah Orde Baru, ya mungkin ada hubungan yang sangat sinergi dengan orang-orang Tionghoa dan sebagainya, mungkin menimbulkan semacam sebuah kecemburuan selama pemerintahan Orde Baru. Nah, maka itu menjadi suatu imbas bahwa karena mereka banyak berdagang, buka toko dan sebagainya, itu habislah semua pada waktu. Saya ingat pada waktu itu orang-orang dengan bebas mengambil kulkas, mengambil mengambil aqua. Saya bilang kenapa aqua galon itu dibawa? Karena harganya murah. Saya bilang gitu. Oh nggak apa-apa Pak, dia bahagia dia. Gitu kan. Jadi saya menemukan ada orang membawa aqua, ada yang mengambil beras 1 karung, ada yang mengambil pakaian, ada yang membakar. Nah, itu udah kejadian di depan mata lah pada waktu itu. Jadi kalau kalau kita lihat ini adalah satu kecemburuan juga. Jadi akumulasi lah ya, satu kecemburuan karena masyarakat Tionghoa itu dianggap sebagai masyarakat yang sukses, tapi tidak juga bisa kita generalkan masyarakat Tionghoa itu sukses. Kalau kita lihat di Singkawang, Kalimantan Barat banyak yang miskin-miskin. Mereka ada yang jual tahu, mereka yang ada yang jadi tukang, mereka ada yang kerja nelayan, mereka ada yang kerja petani, dan bahkan mereka ada yang dijual oleh keluarganya kepada orang Taiwan di Taiwan. Jadi saya kalau pergi ke Taiwan kan sering juga diundang seminar di Taipei, saya Taiwan dan Miaoli. Nah, saya temulah orang-orang Singkawang atau dikenal apa namanya Sangkyoyon Nying, Nyin itu manusia atau Ren bahasa bahasa Mandarinnya. Nyin itu bahasa Ke. Sang Kyoyong Nyin itu orang-orang Ke yang ada di Singkawang yang di gadis-gadisnya itu umur 15, 12 itu sudah dinikahkan oleh dengan orang Taiwan. Ya, itulah. Dan bekerja di sana ada yang sukses juga, ada yang tidak sukses juga, ada yang bercerai, ada yang macam-macam lah gitu ya. Ketemu saya di Taipei. Taipei itu ibu kota dari
Taiwan, dan Miaoli, suatu kabupaten yang ada di Taiwan. Nah, Nah, jadi ada kecemburuan juga itu merata di seluruh Indonesia. Jadi kalau kita tanya apakah orang Konghucu, ya tidak juga. Orang dia rata, bukan hanya sekedar orang Konghucu, tapi orang Konghucu kan tidak termasuk orang-orang kelompok yang elit yang kaya ya. Nah, yang kaya itu adalah orang-orang di luar Konghucu. Jadi bisa kita hitung jari dalam Konghucu itu yang pengusaha, yang sukses, tetapi yang tidak suksesnya masih banyak juga. Yang jadi guru ada, juga guru SD ada, tuh orang-orang Konghucu. Nah, cuma kadang-kadang kita ini mengeneralisasi semua orang Tionghoa itu sukses. Ternyata juga tidak sukses juga semuanya. Itu ya. Oke, Ya, itu oke. pandangan saya. Semoga Mhm. Kak Zain terjawab ya. Mungkin ada tambahan, mungkin boleh langsung raise hand atau mungkin langsung Ya. komen di kolom komentar ya. Oke, nah untuk siang hari ini tak terasa kita juga hampir 1 jam ya ngobrol sama Prof. Ihsan Tangguh. Ya. Tapi saya juga ada beberapa pertanyaan ya sebelum nanti Prof bisa memberikan closing statement. Ini satu pertanyaan yang saya sudah siapkan dan saya pingin tanya sekali nih ke Prof. Ihsan Tangguh ya. Dari toleransi dan keragaman terkait karya Anda di Interreligious Tolerance in Indonesia from the Perspective of Pancasila Philosophy. Nah, mengingat dinamika sosial politik dewasa ini, apakah Anda melihat bahwasannya konteks konteks keagamaan ini itu masih relevan dalam kehidupan kita, dalam konteks bagaimana konsep Pancasila dan juga bagaimana konsep kemanusiaan yang adil dan beradab, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia ini rasanya dewasa ini cukup bias ya Prof ya. Nah, apalagi kalau kita hubungkan dengan isu studi agama atau korelasi antar agama, terkhusus agama Konghucu di Indonesia. Bagaimana Prof Hmm. tanggapannya? Silakan. Ya, baik. Kalau ditanyakan apakah konteks Pancasila masih relevan di sekarang, saya katakan secara teori relevan. Nah, ada konsep tentang ketuhanan yang Maha Esa, ada konsep kemanusiaan, ada konsep keadilan di situ kan yang merata. Nah, jadi kalau dilihat itu masih relevan. Tapi kenapa kok terjadi di lapangan itu tidak relevan dengan apa yang ada di dalam konsep dalam teorinya? Nah, ini yang harus menjadi perhatian kita. Nah, kalau kita lihat salah satu cara untuk meredam yang dikenal dengan intoleransi itu selalu dimunculkan orang, kita harus menggalakkan apa yang dikenal dengan dialog antar agama-agama. Nah, saya melihat dialog antar agama-agama itu ada di lapangan, tetapi hanya dalam konteks terbatas. Misalnya konteks-konteks, misalnya di dunia orang-orang yang elit. Nah, elit lah gitu, intelektual lah gitu. Tetapi yang sering terjadi kerusuhan itu adalah bukan yang elitnya, tapi yang terjadi itu ada bakar-bakaran, ada konflik dan sebagainya. Itu dimulai dari lapangan yang grassroots. Nah, jadi grassroots itulah yang kalau bisa ya, kalau saran saya kepada pemerintah, dialog itu harus dilakukan lagi, yaitu digalakkan lagi, tetapi tidak hanya terbatas kelompok-kelompok atas saja, elit-elitnya saja yang berdialog. Karena yang elit-elit kan sudah damai lah, tapi yang belum damai itu kan yang di bawah-bawahnya. Nah, jadi orang itu kalau udah konflik tidak lagi tahu ada konsep Pancasila, ada konsep apa itu nggak tahu lagi dia. Dan yang ada itu ada emosionalnya yang muncul yang kalau di lapangan. Jadi dia nggak ngerti lagi ada teori apa, nah, dia nggak paham lah itu. Tapi emosionalnya yang lebih ditonjolkan. Nah, jadi makanya lahirlah apa yang kita kenal dengan intoleransi. Jadi misalnya intoleransi itu tidak hanya terjadi di kalangan mayoritas Muslim, dan ada lagi minoritasnya non-Muslim. Tapi ada juga intoleransi itu di mana terjadi di kalangan minoritas Muslim. Nah, di situ ada kelompok mayoritas. Nah, bisa juga terjadi demikian. Jadi tidak semesti harus di mayoritas Muslim saja, tetapi di mayoritas non-agama lain juga
bisa terjadi. Misalnya kita terlihat ada kayak konflik-konflik di Papua dan sebagainya. Nah, itu juga sebenarnya kalau mereka mengacu kepada Pancasila ya mereka tidak seperti itu, ya. Apa yang kita kenal dengan multikultural, sebenarnya masyarakat kita itu barulah dianggap sebagai masyarakat majemuk. Masyarakat majemuk dengan masyarakat multikultural itu berbeda. Masyarakat majemuk itu adalah mereka yang seperti di pasar. Dia tahu ada perbedaan. Dia mengetahui ada beda suku antara agama dan sebagainya. Tapi mereka tidak saling bantu membantu, saling tolong menolong, saling harga menghargai. Beda dengan masyarakat multikultural. Dia tahu ada perbedaan, ada beda suku dan bangsa, ada beda agama satu dengan agama lain. Tapi mereka saling mendukung, saling menghargai, saling menghormati adanya perbedaan itu. Intinya saling menghormati itu saja. Ada masyarakat majemuk, ada masyarakat multikultural. Nah, masyarakat multikultural itu ya masyarakat yang toleransi. Nah, masyarakat yang sering terjadi konflik itu di kalangan masyarakat majemuk, ya, yang karena tidak menghargai satu kelompok dengan kelompok yang lain. Ya. Nah, itu ya. Jadi kalau kita lihat apa yang dikatakan masih sesuai atau tidak dengan Pancasila, ya Pancasila masih tetap bisa dipertahankan, asalkan bagaimana Pancasila itu diterapkan dalam kehidupan bermasyarakat. Jadi dia hanya Pancasila dihafal saja, anak kecil ini hafal Pancasila ada 5, ini undang-undang dasar dan sebagainya, nggak hanya sudah dihafal saja. Tetapi harus yang aplikasinya di dalam lapangan itu seperti apa, itu harus lebih digalakkan lagi. Nah, sekarang saya melihat aplikasinya yang kurang. Kalau cara menghafalnya sih banyak, banyak orang paham tentang Pancasila, tapi tidak bisa mengaplikasinya dalam kehidupan masyarakat. Nah, ya itu ya. Oke, berarti artinya kembali lagi ya Prof ya. Secara teori memang sudah bagus ya. Dan Bagus, konsep bagus. teori dari Ya, moderasi beragama, teori ya, Pancasila semuanya sudah ya. bagus. Tapi kembali lagi terkait implementasi ya Prof ya. Apalagi Alah, sekarang ini implementasi ya. susah Betul. banget Prof. Ya, kalau kita melihat nih masyarakat untuk mengubah habit ya, lebih Ya, kepada bagaimana kita mengimplementasikan nilai-nilai baik yang sudah dirumuskan secara kertas gitu ya, di atas kertas. ya, Tapi untuk implementasi di lapangan selalu masih ada aja tendensi-tendensi yang ya. mungkin karena latar belakang yang berbeda-beda, mungkin karena Hmm. faktor masa lalunya, atau mungkin faktor tendensi secara personal, ataupun Hmm. secara instansi gitu ya. Faktor ekonomi juga menentukan. Betul Ya, banget, jadi betul kalau banget. kalau melihat suatu kondisi yang tidak baik, ya faktor ekonomi mendorong tuh. Ya, saya nggak punya uang, nggak punya kerjaan, ya udah merampok saja, gitu kan? Ya, ini mengabaikan nilai-nilai Pancasila, gitu. Oke, nah apalagi Ya, akhir-akhir ini kalau saya boleh sedikit menyinggung ya terkait kebencanaan yang ada di Sumatera, di ya, Aceh, ini kan ya, juga sebenarnya adalah bagaimana cara kita bisa pergerakan atas nama humanity ya, kemanusiaan ya. Jadi bagaimana cara kita tidak memandang latar belakang agama apapun, tidak ya, memandang ya, ya siapapun, kita benar. coba untuk saling tolong menolong, gotong Mm-mm. royong, dan memang saya rasa nilai-nilai itu sudah mulai pudar ya, Prof. Ya. Apalagi zaman sekarang mungkin ya banyak orang yang lebih menikmati sajian-sajian yang instan ya Prof ya, daripada sajian-sajian yang lebih lebih konvensional, lebih bisa Ya. bergotong yang bersama. Baik, luar biasa Prof Iksan Tanggok atas waktunya selama 60 menit tadi, 1 jam bersama Profesor kita sudah ikuti bersama, dan mungkin untuk menutup sesi pada siang hari ini kami persilakan untuk seluruh peserta bisa menyalakan kamera, karena setelah ini akan kita ikuti bersama closing statement dari Prof Iksan Tanggok dan dilanjutkan dengan sesi dokumentasi. Kami persilakan Profesor Santanggop untuk bisa memberikan closing statement dalam pertemuan kita siang hari ini. Ya, pertama saya terima kasih atas undangan ini. Saya bisa berbagi kepada teman-teman yang ada di sini, ya berbagi pengalaman ya, supaya ada motivasi kita untuk ke depan. Mungkin yang baik diambil, yang tidak baik jangan diambil. Gitu. Nah, jadi untuk motivasi kita, apalagi yang masih muda-muda, semangat dalam belajar. Nah, kedua adalah kita ini hidup dalam masyarakat, ada masyarakat multikultural dan masyarakat majemuk. Nah, sebaiknya kita itu saling menghargai, menghormati satu dan yang lain. Perbedaan nggak bisa dihilangkan.
Tapi bagaimana perbedaan itu menjadi kita menjadi satu dengan yang lain. Jangan membuat perbedaan itu jadi permusuhan. Tidak bisa juga. Nah, jadikanlah itu perbedaan sebagai sebuah aset. Nah, makanya dia dikatakan kita harus menghargai perbedaan, menjunjung tinggi perbedaan, karena perbedaan ada. Begitu lahir saja ada perbedaan. Satu perut aja ada perbedaan. Ini nggak perlu dihilangkan, nggak perlu disamakan juga. Nah, tetap saja berbeda. Nah, tapi bagaimana perbedaan itu membuat kita memotivasi untuk saling eh, menjadi bersatu untuk Indonesia. Ya, itu aja. Terima kasih. Masya Allah, terima kasih luar biasa Profesor Ya. Ihsan Tangko. Kami persilakan untuk seluruhnya memberikan eh, ini ya, reaction tepuk tangan dulu ya. Untuk Profesor Tangko, thank you so much. Luar biasa sekali, keren sekali ya. Ceritanya sangat inspiratif dan juga sangat menginspirasi. Terima kasih untuk seluruh peserta yang sudah hadir dalam SJBP 1 jam bersama Profesor. Dan kami ucapkan terima kasih pula kehormatan penuh terhadap Profesor Ihsan Tangko yang sudah hadir pada siang hari ini memberikan inspirasi untuk kita semua.